lainnya dalam waktu 1 menit 30 detik. Kemudian akan dijawab selama 2 menit. Dan selanjutnya ditanggapi kembali selama 2 menit. Dan sesi ini akan diawali dari paslon nomor urut 2. Bapak-bapak siap? Siap Bapak? Baik. Selanjutnya akan persilakan Bapak Rai Mantra dan Bapak Ketut Sudikerta memberikan pertanyaan, waktunya 1 menit 30 detik. Dan waktu akan kami hitung sejak Bapak berbicara. Baik, terima kasih. Beberapa bulan yang lalu, saya sembahyang ke Puro Pojok Batu di Desa Pacung, Kabupaten Buleleng. Saya melihat prasasti peresmian pembangunan lapangan olahraga serbaguna. Faktanya, di sana terbangun lapangan parkir yang diresmikan oleh Wafid Muharam, Sekretaris Menpora, yang saat sekarang berada di LP. Bersama dengan Saudara Bapak Wayan Koster sebagai anggota DPR RI. Apakah saudara tahu tentang hal tersebut? Dan apakah wajar seorang anggota DPR RI meresmikan proyek pemerintah sebagaimana tata kelola pemerintahan yang baik dan benar serta bebas dari korupsi? Masih berkaitan dengan tata kelola pemerintahan, Saudara Cawagup ke Aceh pernah memerintah di Kabupaten Gianyar selama 5 tahun, 2008-2013. Ternyata banyak pelanggaran sempadan sungai dan juga terjadi peningkatan kasus hajat dan temuan BPK dalam pengelolaan keuangan Kabupaten Gianyar. Bagaimanakah saudara akan meningkatkan tata kelola pemerintahan Provinsi Bali ke depan? Terima kasih. Baik, cukup Bapak? Cukup. Itu pertanyaannya, kita sudah. Selanjutnya paslon 1 kami akan persilakan untuk menanggapi pertanyaan yang tadi baru saja disampaikan, waktunya 2 menit dimulai saat Bapak bicara, silakan. Terima kasih. Mengenai sarana yang ada di depan Puro Pojok Batu, itu adalah usulan dari masyarakat Desa Adat Pacung untuk membangun sarana olahraga serbaguna yang kami usulkan kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kemudian direalisasikan. Terjadilah itu sarana prasarana yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Satu, untuk kepentingan olahraga. Kemudian adalah juga untuk mendukung fungsi para umat Hindu dari seluruh Bali, bahkan dari luar Bali, datang berkunjung membakti ke Puro Pojok Batu, di mana dulunya tidak ada lahan parkir di situ. Akhirnya tempat olahraga selain digunakan untuk olahraga juga dimanfaatkan untuk kepentingan sarana prasarana untuk parkir masyarakat yang tampil ke Puro Pojok Batu. Kemudian yang berkaitan dengan penandatanganan prasasti, itu adalah kesepakatan antara pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga, Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Bapak Wafid Muharam, bersama saya selaku anggota Komisi 10 yang membidangi pendidikan, kebudayaan, pariwisata, olahraga, yang memang berinisiatif untuk mengusulkan program tersebut sehingga masyarakat membuatkan prasasti seperti itu. Prasastinya untuk penandatanganannya bukanlah keinginan saya sendiri, tapi keinginan masyarakat yang disetujui oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan juga tidak ada peraturan yang melarangnya. Saya kira itu. Masalah padang sungai, Bapak. Kami selama di Bandi tidak mengeluarkan izin bangun hotel sepanjang sungai yang ada di Gianyar. Yang kedua, masalah adat clear, Pak. Sudah kasus adat diselesaikan 25 tahun. Terima kasih. Baik, mohon tenang. Selanjutnya, mohon ditanggapi kembali, waktunya 2 menit, waktunya dimulai saat Bapak bicara. Baik, Saudara Kagum, menurut pendapat saya, berdasarkan asas kepatutan dan kewajaran, yang patut menandatangani mestinya eksekutif sebagai eksekusi dalam pelaksanaan anggaran, sedangkan legislatif berfungsi adalah mengawasi, melegislasi dan juga membudgeting anggaran. Sedangkan Saudara Cawagup, sesuai data yang saya dapatkan, selain
sekarang sempadan sungai terjadi di sepanjang alur Sungai Ayung. Betul, saya sering ke sana. Serta komplek adat cenderung trennya meningkat terus dan menjadi tertinggi di Bali. Fakta real saya punya data. Itu hingga di akhir masa jabatan Saudara Sawagung masih tersisa 20 kasus yang belum terselesaikan. Dan juga masih ada dana bergulir yang berupa program unggulan yang menjadi catatan temuan BPK. Semestinya kalau kita sebagai pemimpin daerah yang mengelola uang rakyat dalam merealisasikan program seharusnya mengacu kepada NSTK, yaitu norma standar prosedur kriteria, sehingga mengantarkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan, dan juga akuntabel, dan bebas dari korupsi. Terima kasih. Masih ada waktunya, Bapak. Cukup, Pak. Faktanya ini. Cukup? Cukup? Saya konfirmasi sekali lagi, cukup? Cukup. Saya minta tolong di reset waktunya. Baik. Baik. Kita akan masuki putaran selanjutnya. Akan diawali dari paslon 1 untuk bertanya. Waktunya adalah 1 menit 30 detik dimulai saat Bapak bicara. Silakan, Bapak. Terima kasih. Sebenarnya kami ingin mengajukan pertanyaan ini pada debat-debat sebelumnya, tapi karena temanya tidak sesuai, maka kami tunda. Ingin kami bertanya pada debat ketiga, karena menyangkut masalah hukum. Pertanyaannya begini, bahwa tentang rekomendasi ini, khususnya pertanyaan spesifik saya tanya kepada Bapak calon wakil gubernur tentang reklamasi. Beberapa akhir-akhir ini pada debat dan di sejak Bapak mendapat rekomendasi, Bapak sangat gencar dan semangat menguraikan atau menyampaikan masalah reklamasi. Tapi satu hal yang ingin kami tanyakan, masalah reklamasi muncul pada tahun 2012. Hierarki hukum menunjukkan bahwa keluarnya rekomendasi yang di atas, baik gubernur atau presiden, didasari oleh rekomendasi atau usulan yang diajukan oleh pemerintah kabupaten, dalam hal ini bupati. Bapak pada waktu itu adalah wakil Bupati Badung. Yang saya tanyakan, di mana posisi Bapak selaku wakil Bupati Badung sehingga bisa gubernur presiden mengeluarkan perpres. Terima kasih. Baik. Waktunya masih ada. Mohon maaf, belum dijawab dulu, Pak. Waktunya masih ada untuk bertanya. Bapak cukup. Saya pastikan cukup ya, Bapak ya. Baik. Karena waktunya cukup, saya mohon di reset. Kita tunggu dulu. Baik. Waktunya sekarang untuk menjawab pertanyaan adalah 2 menit dimulai dari Bapak bicara. Baik, terima kasih. Saudara Soeharto, senior saya. Saya tidak pernah mengeluarkan rekomendasi. Titik. Selanjutnya, terjadinya reklamasi itu tidak lepas daripada peran rekomendasi Ketua DPRD Badung pada saat itu. Saya pernah mengusulkan satu usulan berupa penataan dan pengelolaan Pulau Kudus yang mengalami abrasi plus. Yang saya usulkan adalah penataan pesisir Kedonganan. Dari 2 usulan saya pada saat itu, ya pada saat saya menjadi wakil Bupati Badung, ternyata yang terrealisasi hanya satu, yaitu penataan Pantai Kedonganan dapat 25 miliar. Tanya Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Badung, Saudara Badril pada saat itu. Tidak ada saya pernah merekomendasi. Dan saya tidak tahu itu reklamasi. Reklamasi terjadi tahun 2012. Ya, tahun 2012 saya sudah masuk. Rekomendasi tidak ada di saya. Ya, terima kasih. Baik. Ada tambahan? Baik, Pak. Saya rasa ini masalah yang sangat sensitif dan perlu ada suatu ketegasan. Saya rasa posisi kami juga tegas menolak reklamasi dan kami juga mempertanyakan itu kepada posisi sebelah. Bagaimana tanggapannya terhadap reklamasi tersebut? Baik. Waktunya masih ada 30 detik. Cukup, Pak. Cukup. Baik. Waktunya cukup. Saya minta di reset. Baik. Saya tidak akan memulai tanpa Bapak-Bapak dan Ibu tenang. Baik. Saya tidak akan memulai sampai Bapak dan Ibu tenang.
Saya ingatkan sekali lagi, saya punya pasal 11 yang memungkinkan saya untuk meminta Bapak dan Ibu keluar ruangan. Jadi saya mohon tenang. Terima kasih. Dan selanjutnya kami akan persilakan dengan hormat untuk menanggapi, waktunya 2 menit dimulai sejak Bapak berbicara. Sebagai Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, asosiasi perintah terbesar di Bali, 2015 bulan Maret, kami sudah menyampaikan surat kepada Presiden bahwa pariwisata di Bali, khususnya PR Bali, menolak reklamasi. Kami tidak bicarakan lagi masalah itu karena sudah prinsip bagi kami untuk menolak. Terkait dengan pertanyaan kami tadi, Bapak mengatakan bahwa Bapak tidak mengeluarkan rekomendasi. Dan istilah reklamasi pernah muncul adalah di surat Bapak yang Bapak buat tahun 2012. Soal reklamasi Pantai Tanjung Benoa dan Pulau Kudus Kabupaten Badung, ini yang Bapak ajukan dulu kepada Kementerian, dan ini sebagai dasar selanjutnya tidak keluar istilah reklamasi. Itu yang kami minta dari Bapak. Terima kasih. Waktunya masih cukup panjang, silakan ditambahkan bila berkenan. Saya menambahkan, Silakan Bapak. ada usulan berupa TOR tentang reklamasi Tanjung Benoa dan Pulau Kudus yang diajukan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan RI tanggal 26 September tahun 2012. Yang menandatangani surat tersebut adalah Bapak Ketut Sudikete sebagai PLH Bupati Badung. Kalau melihat isi surat tersebut, ternyata Bapak lah yang sesungguhnya menjadi inisiator reklamasi Tanjung Benoa dan Pulau Kudus yang memancing berbagai pihak untuk melakukan program tersebut. Terima kasih. Baik. Suratnya ada. Masih Ini ada suratnya. waktunya. Masih ada waktunya. Masih ada 30 detik. Ingin dimanfaatkan. Ya, ini suratnya tanggal 26 September 2012 ditandatangani oleh Bapak Ketut Sudikete sebagai PLH Bupati Badung untuk mengusulkan TOR reklamasi Tanjung Benoa dan Pulau Kudus. Terima kasih. Masih ada. Kami hanya ingin masyarakat Bali terbuka pikirannya. Di mana sebenarnya persoalan ini dimulai. Terima kasih. Baik. Waktunya habis. Bapak-bapak sayang, ini akhir. Ini akhir dari sesi debat pada kesempatan kali ini. Kita tenangkan dulu situasi. Kami akan segera kembali saja dari berikut ini.